Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winnie Ramdhani. Saya berada di sini akan sedikit mempresentasikan tentang dinamika pemikiran sosial. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Teh Epi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Eh, Materi yang pertama itu terkait merkantisme. Merkantisme adalah doktrin ekonomi yang berlaku di sebagian besar Eropa selama abad 17 dan 18. Merkantilisme termasuk dalam prasejarah ekonomi sebelum menjadi bidang studi. Doktrin merkantilisme diartikulasikan oleh berbagai profesi, jurnalis, pejabat pemerintah, dan pedagang yang disebut sebagai juru kamera atau kameralis. Motivasi mereka untuk menulis tentang masalah ekonomi tidak dimotivasi oleh upaya untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja. Namun, lebih banyak ditunjukkan untuk berkontribusi pada diskusi kebijakan mendesak saat itu. Lanjut ya. Nah, ada yang kedua, pisiokratis. Yang kedua, pisiokratis. Sistem kolonialisme pada masa merkantilis memicu lahirnya pemikiran pisiokratis sebagai kecaman terhadap pemikiran merkantilisme. Pada zaman pisiokratis, pemikiran ekonomi dikenal sebagai madhab atau aliran karena telah memiliki pola pemikiran dan struktur kerangka analis tertentu terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia. Pisiokratis pertama kali menjadi terkenal menjelang berakhirnya Perang 7 Tahun ketika negara Prancis dalam krisis karena efek gabungan dari hutang publik dan kekalahan militer. Fisikawan atau disebut Jacques Quesnay dan muridnya bernama Victor Riquetti serta Comte de Mirabeau adalah penulis awal itu. Melalui kedekatan mereka dengan pengadilan, para menteri dan ratu, mereka dapat menerbitkan ide-ide mereka dalam teori ide import yang terbit pada tahun 1760. Ide-ide pisiokratis ini menawarkan rencana yang sistematis untuk regenerasi Prancis. Selanjutnya Teh. Dan yang ketiga ada sejarah pemikiran ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith dikenal luas sebagai bapak ekonomi modern. Kontribusinya telah diakui membantu kembali subjek ekonomi dalam jalur ilmiah. Ide-idenya mengenai ekonomi pasar dan peran negara dalam ekonomi meletakkan dasar-dasar sistem kapitalis modern. Sebagai anggota mazhab pemikiran ekonomi klasik, Smith, seperti para ekonomi klasik lainnya, menekankan pada pemikiran tentang bagaimana sistem pasar yang muncul selama transisi dari sistem feodal akan memenuhi kebutuhan baik produsen maupun konsumen. Sekian
dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Happy. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah pemikiran ekonomi neoklasik dan Keynesian. Itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Pemikiran ekonomi klasik, aliran neoklasik. Isi ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar, persaingan bebas, Homo economist, dan Invisible Hand Adam Smith, dan ajaran marginal utility, serta keseimbangan umum. Tekanan ajaran ekonomi neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar, persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu selalu mengarah kepada keseimbangan umum dan efisiensi optimal yang bagi semua orang. Artinya, jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan yang optimal atau Pareto Optimum. Selanjutnya yaitu ada beberapa pemikiran utama neoklasik adalah sebagai berikut. Satu, ekonomi yang muncul pada tahun 1800-an adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi harga dan konsumsi barang dan jasa. Dua, para ahli ekonomi klasik berasumsi bahwa faktor terpenting dalam harga suatu produk adalah biaya produksinya. Sementara ekonomi neoklasik berpendapat bahwa resepsi konsumen terhadap nilai suatu produk adalah faktor pendorong dalam harganya. Mereka menyebut perbedaan antara biaya produksi aktual dan harga eceran sebagai surplus ekonomi. Yang ketiga, yaitu salah satu asumsi awal utama ekonomi neoklasik adalah bahwa utilitas bagi konsumen, bukan biaya produksi, adalah faktor terpenting dalam menemukan nilai suatu produk atau layanan. Pendekatan ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 berdasarkan buku-buku karya William Stanley Jevons atau Kurt Menger dan Leon Wallace. Selanjutnya, beberapa pemikiran utama aliran Keynesia adalah sebagai berikut. Satu, ekonomi Keynesia berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Yang kedua, Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat dan sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan intensif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Yang ketiga, aktivitas kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesia untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Yang keempat, Keynesia percaya bahwa permintaan agregat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan ekonomi baik publik maupun swasta dan terkadang berperilaku tidak menentu. Keputusan publik mencakup yang paling menonjol, kebijakan moneter dan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah pemikiran kapitalisme dan sosialisme yang akan dibawakan oleh Fauzan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, ini terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang sejarah pemikiran kapitalisme dan sosialisme. Pemikiran ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis berbeda berdasarkan dasar logisnya, tujuan, dan struktur kepemilikan dan produksi yang dinyatakan atau tersirat. Secara fungsional, sosialis dan kapitalis pasar bebas dapat dibagi atas hak milik dan penguasaan produksi. Dalam ekonomi kapitalis, individu dan perusahaan swasta memiliki alat produksi dan hak untuk mendapatkan keuntungan darinya. Contohnya, hak milik pribadi ditanggapi dengan sangat serius dan berlaku untuk hampir semua hal. Dalam ekonomi sosialis, pemerintah memiliki dan mengontrol alat produksi.
Contohnya milik pribadi terkadang diperbolehkan, tetapi hanya dalam bentuk barang konsumsi. Dan ekonomi sosialis, pejabat publik mengontrol produsen, konsumen, menabung, meminjam, dan investor dengan mengambil alih dan mengatur perdagangan, aliran modal, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, pengaruh pemikiran ekonomi Islam dalam pemikiran ekonomi modern atau konvensional. Pada tahun 1987, Mirakor menulis makalah yang terdokumentasi dengan baik, di mana dia mempertanyakan tesis Great Gap Commentarian dan menunjukkan kelalaian serius dalam sejarah ekonomi dan kontribusi besar yang dibuat oleh para sarjana Muslim. Dia menunjukkan bahwa para sarjana Eropa abad pertengahan dipengaruhi oleh ide-ide ekonomi dan institusi yang dikembangkan dalam Islam abad pertengahan. Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, para ekonom barat tersebut memanfaatkan pengetahuan yang tersedia dari para ekonom Muslim tersebut untuk memajukan ide mereka. Selanjutnya, pengaruh pemikiran ekonomi Islam masih yang sama. Pada awal abad ke-10, mulai menunjukkan tanda-tanda dekadensi yang jelas, sementara kebangkitan Barat sedang berkembang pesat. Saat itulah tulisan tentang bagaimana mencapai kemajuan ekonomi dan memperkuat negara melalui perdagangan luar negeri mengambil bentuk gerakan di Barat yang dikenal sebagai merkantilisme dalam literatur ekonomi. Ini adalah reaksi terhadap penaklukan Muslim di medan pertempuran. Pada tahap sejarah itu, para sarjana Muslim setelah menyebarkan ide-ide Yunani bersama dengan tambahan dan interpretasinya sendiri ke dunia luas, perlahanlah mulai menghilang. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Paham tuh deh. Saya ucapkan terima Paham, kasih. cuman Pak Amin nganggep video Warahmatullahi Nyai, wabarakatuh. nyai, tambah nyalira. Tem, tinggal pakai WPS.